akhirnya masuk ke Teh Siti, hampir mencelakakan Teh Siti. Itu Teh Siti pun jadi terkendali oleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Temaram. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber dari konten kreator. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber, Kang Randy. Halo, bro. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Wah. Randy ini dari konten kreator juga, beliau sebagai hostnya ya? Ya. Dari Dimensi Tiga Mata. Dimensi Tiga Mata. Ini channel partner kita ya, sahabat mungkin bisa dibilang. Betul. Oke Ren, kita udah pernah collab ya Ren ya kemarin Ren. Gunung Bohong tuh. Seru nggak Ren? Mantap itu pokoknya Gunung Bohong. Dari aura, energi, memang kan kalau misalkan suasana alam kan beda sama bangunan ya. Pasti udah jelas beda gitu kan. Damage-nya juga. Dan ada beberapa lapisan ketika kita masuk ya. Itu betul. Oke, sekarang kita mau ngobrol tentang pertama Randy jadi host di Dimensi Tiga Mata. Aduh, pengalaman jadi host ya. Pengalaman jadi host memang nggak gampang, nggak mudah banget. Benar gak Asli. gampang, asli. Pokoknya setiap konten kreator video pertama, apalagi yang tidak ada basic untuk membawakan suatu acara, udah jelas itu video pertamanya udah pasti cacat lah. Ada aja ya, ada aja bener. Pokoknya video terjelek. Pertama, dari ketidakpedean ketika kita dihadapkan dengan mata kamera tuh. Apa yang mau kita kasih, apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita suguhkan gitu kan. Yang pada awalnya udah itu, terekam nih di kepala nih. Itu udah ada tuh di otak. Kita mau bincang apa aja. Tiba-tiba ketiga tek blank. Bener itu. Apa yang saya rasakan juga seperti itu. Nah, itu untuk pertama kali pas kita buka ada nih di pikiran buat ngomong apa gitu. Setelah saya lihat udah blank semuanya. Gitu. Kadang-kadang kan kita sepatah dua patah kita mengucapkan oke, betul, tapi ketika mau di next, anjay, gue ngomong apa lagi nih gitu kan. Berarti sama ya, pengalaman sesama. Iya gitu. Mungkin bagi mereka yang misalkan mempunyai basic, yang dulunya MC gitu kan, yang dulunya MC pasti ya fine aja gitu kan ya. Mungkin mereka bisa untuk mengelakkan satu suasana yang berbeda di awal pun udah bikin orang tuh menarik gitu kan. Nah ini kan gua gitu kan nggak ada basic di pembawaan suatu acara apapun itu selain dari ya pas terjun konten. Berarti sama Ren. Oh gitu. Gak ada basic sekalipun dari saya. Yang ada itu dijorok-jorokin Ren. Betul. Oke Ren, kembali ke cerita apa yang Randy alami saat kontennya pertama apa tuh? Penelusuran. Awal mula sih penelusuran kita berdua tuh sama Teh Siti. Kadang-kadang kita giliran. Kadang saya yang di depan nemenin Teh Siti di Dimensi Tiga Mata itu. Kadang-kadang juga saya pegang kamera. Berhubung kru dari Dimensi Tiga Mata itu sendiri pada waktu itu belum ada pegangan masing-masing. Jadi kita saling
mengisi satu sama lain gitu. Ya. Apalagi misalkan dari suatu momen, oh ini momen memungkinkan si Kang Gede nih yang masukin frame buat ngendal si Tete. Oh berarti Kang Gede yang masuk dan dipegang kamera gitulah. Berarti tergantung situasi ya. Iya gitu. Tapi kalau alhamdulillah seiring berjalannya waktu, semakin kesini kita udah ada pegangan masing-masing. Harus dong itu. Jadi ada job desk-nya masing-masing. Gua langsung terjun explore one man show tuh. Dan ketika in frame bersama Teh Siti, nah barulah gua nemenin Teh Siti itu bukan penelusuran, pengungkapan misterinya gitu. Lebih sama Teh Siti. Kalau gua sih jalan-jalan sendiri gitu aja. Awalnya pun itu gua nggak lancar cuy, nggak lancar banget pokoknya. Ketika gua membawain suatu acara, dan dari segi kata-katanya itu gua kan harus bisa menyampaikan kepada penonton dong, supaya enak dilihat dan enak didengar gitu kan. Apa yang kita lihat itu yang disampaikan. Nah sedangkan dari kolom konten channelnya sendiri itu horor kan. Kadang pada awal mulanya itu gua nggak bisa untuk konsentrasi. Sebab apa? Dari satu sisi ini tempat horor cuy gitu kan ya, tempat horor. Terus gua mau bahas apa nih, sementara gua kan nggak bisa ngelihat, nggak punya ini kan, nggak bisa. Terus awalnya ya sama sih. Ada kepancing awalnya. Nah apa nih yang mau gua bahas nih? Oh ya udah, bikin kadang-kadang kita kan kalau misalkan kita nggak tahu sama sekali sejarah tempatnya, pasti kita ngadain satu cerita, membuat satu cerita supaya menarik untuk disimak dan ditonton gitu kan. Supaya aura horornya itu ya dapatlah sama viewer gitu. Nah gitulah kurang lebih. Apa tuh menurut Randy nih kesan pertama saat mungkin kan ini ceritanya penelusuran. Pasti dong ada sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Nah, kesan pertama buat Randy. Kesan pertama buat mental sih memang bikin down sih. Kalau misalkan kita ngomong kesan pertama gitu kan, bikin down. Sebab apa? Di sisi lain ya balik lagi ke tadi, di sisi lain kita harus membawakan acara, harus mendapatkan angle kamera yang benar-benar pas, enak buat dilihat secara kayak slow motion kayak gitu. Di sisi lain yaitu tempat angker gitu kan. Kadang suka secara tidak sengaja mereka terlihat sosok ya makhluk astral kan banyak banget ya. Banyak banget perwujudan yang bisa mereka wujudkan kepada rasa kita sendiri gitu kan. Karena nggak semua orang kan bisa lihat seperti itu Ren. Gitu ya, intinya sih lebih meyakinkan kepada yang tidak percaya akan adanya goib, bahwa setelah gua terjun langsung explore, ya oke sih ini benar-benar ada loh cuy gitu. Makhluk goib ada dan lihat langsung sendiri. Lihat bahkan merasakan sampai baru-baru kemarin tuh. Dari explore ketawain. Dari explore setelah sekian lama gua explore penelusuran one man show, gua baru nemu lagi apa sih namanya, perasaan yang memang itu ngeganggu pikiran gua banget, bikin gua down aja dari segi mental. Balik lagi ke keimanan sih, mungkin guanya sih kayaknya lagi labil, kurang iman lagi labil banget gitu. Pokoknya di situ pikiran gua keganggu, yang namanya merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu gua ngerasain, dan pikiran gua liar pokoknya, makhluk kayak gini lah, makhluknya mau kayak gini ke gua lah, makhluknya mau nyekek gua lah gitu. Kalau kata peribahasa gitu, diganggu banget kemarin itu waktu explore kemarin, dan videonya belum tayang cuy. Berarti pas pertama lihat yang seperti itu ya,
perasaan Randy udah kacau merenya. Ya memang dari sebelumnya kan memang ketika kita mau memulai untuk eksplorasi penelusuran itu pertama kan kita menyiapkan dulu mental. Kalau keduanya kedalaman iman kita, keyakinan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada awal mulanya Randy pun memang lagi nggak bener lah, lagi banyak pikiran. Jadi itu sedikit mengganggu kepada keimanan Randy sendiri. Fokus mungkin terganggu. Iya, nggak fokus jadinya. Gua mau ngambil kamera ini kayak gimana, mau ngambil gambarnya kayak gimana, terus gua mau membawakan acara ini kayak gimana, itu udah nggak kegambar pokoknya, nggak kegambar pun. Dan udah ngaco aja dari awalnya juga. Dan ketika gua paksain, ya itu dia, ketika gua paksain untuk tetap lanjut explore, ya itu yang terjadi gitu kan. Banyak serangan-serangan kepada, sebetulnya sih dari pikiran kita sendiri yang nggak benar gitu kan. Mereka hanya kayak mendobel gitu, makin mengacaukan pikiran kita. Ketika kita memikirkan sesuatu itu ada di pikiran kita langsung tergambar gitu ya. Jadi mereka langsung kayak gimana ya, anjir Seta mikirnya kayak gitu, oke lah, gua tambahin nih energinya, makin jelas jadinya tuh gitu, seperti gitulah kurang lebih. Itu kan baru awal. Apanya? Baru awal explore. Enggak, itu baru kemarin. Berarti udah lama kan dari explore sebelumnya? Iya. Apa baru ngerasainnya yang kemarin aja? Dari sebelumnya ada. Dari sebelumnya ada. Sebetulnya tempat yang kemarin itu bukan di suatu perkampungan pedalaman sih, enggak, itu di tengah kota loh. Di tengah kota Bandung. Dan memang pada sebelumnya gue juga pernah merasakan itu aura seperti itu tuh di hutan di daerah Lembang. Gue ngerasain yang seperti itu juga. Dan memang kalau yang di outdoor kayak gitu kan kita menyatu dengan alam. Dan sedangkan di alam itu sendiri bukan hanya 1-2 makhluk, yang jelas itu ribuan makhluk. Dan seperti Gunung Bohong itu, lapisan demi lapisannya itu kerasa banget ke dada gua. Beda banget ya. Beda banget. Ketika gua turun, ini gua nyeritain yang di Lembang ya. Ketika gua turun, oke, gua masih merasakan aura yang biasa aja. Tapi semakin gua ke dalam, itu hentakan ke tubuh gua tuh udah beda banget. Nah, setelah merasakan gua ada perbedaan ke tubuh gua, barulah itu masuk ke pikiran nggak jelas. Kadang-kadang kita jadi sensitif lah orangnya. Dalam hal pokoknya jadi sensitif, kadang-kadang jadi tiba-tiba jadi emosional. Dan intinya bukan gua aja, bukan karakter gua aja, bawaan sendiri. Bukan karakter gua ya, intinya bukan apa sih, gua nggak kayak gini loh, gua jadi ngaca ke diri lah, loh kok gua jadi kayak gini ya, apa nih, oh ternyata memang dari makhluk seperti itu pun ingin menguji keimanan kita gitu, seberapa kuat kita bisa menahan diri untuk tidak terhasut dan menguasai ya dari makhluk yang di luar itu. Berarti selama explore ada nggak dalam suatu tempat atau apa ya, kayak kejadian yang kita tidak diinginkan, ada salah satu kru kenapa atau dari Randy sendiri pun sampai kok ini gitu. Salah satunya barusan sebab ketika kita ekspor ke tempat yang tidak biasa, yang udah terkenal dengan keangkerannya, itu udah jelas makhluk-makhluk seperti itu pastilah menguji manusia yang datang ke tempat tersebut. Udah pasti. Dan memang kadang-kadang kalau misalkan enggak kepada pola pikir, dia mengganggu, dia tuh kayak memberikan sugesti-sugesti yang negatif untuk supaya kita terbawa oleh pikiran negatif kita, hingga tingkah laku kita pun akhirnya negatif.
Dan itu sering sih kalau misalkan dari konten sering terjadi banget, itu kerasa banget sama gua. Yang lainnya maksudnya dari waktu explore nih, ada tiba-tiba kru yang kena gimana gitu, atau ada serangan yang sangat kuat dari energi dari sana dan menimbulkan rasa kegaduhan buat kru atau mungkin partner sendiri pun gitu. Nah, ya, paling lebih banyaknya ya ke T-City yang lebih ininya, lebih kerasanya ya T-City yang lebih peka untuk merasakan, dan kadang-kadang T-City jadi tidak kena dampaknya gitu. Kejadiannya maksudnya seperti apa itu? Ya masuk mediumisasi hingga ke T-City pun awalnya ya, gue ceritain awalnya. Ini gue ceritain ketika waktu di Kampung Gajah ya, di Kampung Gajah itu kita take di bangunan yang waterboom tuh, yang bekas waterboom. Memang sih kita memang salah di awal, kita tidak ada terlebih dahulu. Soalnya kan kalau misalkan dimensi 3 mata khusus kalau misalkan mau penelusuran, mau eksplorasi, mau bikin video itu pasti kita melakukan adab pamit ya, gitu kan. itu. Nah, dan pada saat itu kita melupakan adab yang biasanya kita pakai. Nah, dan akhirnya ada dari golongan makhluk udah kayaknya mah udah kelas sil sih, udah kelas siluman gitu. Akhirnya masuk ke T-City, hampir mencelakakan T-City. Itu T-City pun jadi terkendali oleh dia. Dia lari mau menjatuhkan diri dari lantai 2 kalau nggak salah. Dari lantai 2 mau menjatuhkan diri, untung ya Allah masih melindungi kita gitu kan. Alhamdulillah T-City bisa kekejar. Itu lari kenceng banget loh. Jaketnya tuh tanpa sampai sadar. Tanpa sadar itu ya, jelas tidak sadar udah. Orang makhluk itu yang udah menguasai kan. Jelas itu. Langsung lari, jaketnya lepas, dan alhamdulillah bisa kena gitu, bisa ketarik ke sininya. Kalau enggak ya aduh ya Allah, gua nggak tahu deh kayak gimana gitu kan. Kecewanya Kang Gede gitu kan, sang kekasih pujaan hatinya itu. Nah itu yang paling menurut gua sih fatal dari semua yang pernah dialami itu. Sebab bagaimanapun adab itu penting banget. Jadi nggak hanya kan kepada makhluk-makhluk seperti itu, kita pun diwajibkan memakai adab kan dalam kehidupan kita. Nah itu makanya pentingnya adab itu seperti itu. Bukan sama manusia aja kan, bukan sama hantu aja, bahkan sama habluminanasnya pun kan harus bener ya gitu kan. Aduh maaf ya. mungkin ya gitulah. Nah yang saat itu Randy rasain waktu T-City benar-benar nggak terkendali ya. Apa nih pikiran yang ada di Randy ini? Sebab pada waktu itu kan posisinya gue lagi megang kamera tuh. Jadi konsentrasi gue memang agak sedikit terganggu. Di sisi lain gue harus keambil ini gambar pas momen ini, pas momen tersebut. Di sisi lain juga gue khawatir nih keadaan T-City gitu kan. Jadi pengambilan gambarnya pun jadi kacau karena gue lebih khawatir dengan keadaan pada waktu itu si T-City. Tapi lebih khawatir juga konten ini gak jadi nih. Enggak sih. Enggak. Kalau misalkan itu mah enggak terlalu gimana gitu, sebab tapi tetap kan masih konten. Masih. Nah, itu Ren. Sebab apa? Gue lebih enggak deh, skip aja. Ada sesuatu. Skip aja itu. Saat itu T-City kerasukannya siluman. Iya. Siluman ular. Siluman ular itu, dan wah pokoknya
Oh, ada lagi kejadian satu. Ketika pas di rumah jenderal di daerah Ledeng kalau nggak salah, dan itu sampai parah sih, itu mah udah fix jelas. Jadi kita seperti apa ya, nggak tahu itu adab, kita adab, namun ada satu dan lain hal di luar dimensi 3 mata. Dan gimana ya gue ceritanya, ya intinya ada kesalahan lah mungkin dari tim kita, intinya dari tim kita, hingga pada akhirnya kita nggak fokus ketika Teh Siti mau loncat. Kita udah pulang, maksudnya udah selesai konten tuh, dan kita tuh untuk masuk ke rumah tersebut kita harus melewati pagar. Kebayang dong cewek, ya kan, harus manjat gitu kan, manjat pagar. Dan gua salut sama Teh Siti asli. Cuman ketika pas kita udah selesai konten, kita keluar, gua nggak tahu tuh posisinya, sebab lebih dulu si Kang Gede sama Teh Siti yang meninggalkan area tempat kita explore. Dan gua denger kabar ketika pas di tempat kita ngumpul di tempat pantau, ke situ udah basah kuyup tuh, jatuh ke solokan, bukan solokan atau ya parit itu. Ya pokoknya itu airnya gede lah pokoknya, lumayan. Dan di bawah itunya tuh ada kayak besi coran. Untung aja nggak ke situ, nggak kena besi tersebut gitu, masih untung sih. Dasar orang Sunda. Itu saat itu Teh Siti kemasukan? Enggak, itu posisinya nggak kemasukan, cuman memang mungkin Teh Sitinya lagi nggak fokus, hingga pada akhirnya Teh Siti jatuh lah. Berarti bukan gangguan dari makhluk yang di sana? Ada sedikit. Ada dari makhluk tersebut gitu, ada gangguan dari makhluk tersebut, hingga pada malam-malam itu udah jam berapa, pokoknya malam banget lah, pokoknya udah hampir menjelang subuh gitu kalau nggak salah. Ke situ basah kuyup tuh, wah pokoknya sedih kalau diceritain mah. Bukannya serem ya, malah sedih ya. Perjuangan konten loh. Asli, untuk mendapatkan suatu video cuy, dalam eksplorasi itu sangat-sangat butuh perjuangan banget. Makanya kita selalu sering mengingatkan untuk minta bantuan support dengan jamu itu dia, dengan cara klik like, komen, serta subscribe. Dan komennya pun saya minta untuk komen kritik yang untuk membangun gitu kan. Kita memerlukan itu loh, kita butuh itu loh gitu kan, supaya memang itu kan dengan adanya feedback dari para viewer seperti itu membuat kita itu semakin benar loh, ada semangat untuk konten. Benar. Ada evaluasi juga buat kita. Iya, gitu teman-teman. Nah, setelah itu kan kontennya semua penelusuran. Penelusuran dan mediumisasi. Nah, untuk mediumisasi nih, apa ya? Ada pernah rasain Randy atau kejanggalan kah? Apa datang sesuatu yang tidak diinginkan kah? Pasti ada juga kan yang seperti itu. Kalau misalkan ngomongin soal mediumisasi, salah satunya tadi Teh Siti udah jelas ya kayak gitu. Dan gua juga pernah tuh sampai nggak kontrol, sampai kerasukan juga tuh di rumah sakit Lokapala Yogyakarta. Memang itu pengalaman kesurupan gua yang kedua. Yang pertama memang yang membuat damage yang energi yang gede itu di Kampung Gajah. Dan gua pertama kerasukin itu di Kampung Gajah, hingga diseret ada mungkin 2 meter, gua nggak sadar gitu kan, di Kampung Gajah. Dan keduanya gua di rumah sakit Lokapala Yogyakarta, dan orang yang bilang gua kesurupan sama Raja Genderuwo katanya. Namun di sisi lain gua kan nggak sadar, nggak tahu gitu kan. Dan yang ketiga kalinya ketika konten di Kampung Gajah lagi. Oh, berarti udah beberapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali gua kerasukan saat ngonten gitu kan.
ya kalau TCT kan jelas mediumisasi. Itu kan ketika kita mau mengungkap suatu mitos di balik tempat yang konon dengan yang terkenal dengan keangkerannya, jelas itu pasti TCT untuk yang maju untuk mediumisasi. Dan kita lebih ingin bermediumisasi kepada makhluk yang bisa memberikan tidak hanya informasi tempat tersebut, namun ada 1-2 yang bisa memberikan pemahaman, keilmuan, ketauhidan kepada kita, umumnya kepada viewer gitu kan ya. Intinya kita selalu menginginkan adanya mediumisasi itu lewat TCT. Kadang-kadang ada kan menurut gua sih ya, dari setiap mediumisasi TCT, gua sendiri bukan karena gua dekat sama TCT, enggak, tapi cuman ini pengalaman rohani saya. Banyak sekali ilmu yang didapat dari mediumisasi TCT. Dan gua rasa real itu bukan TCT yang ngerasukin. Ada makhluk yang dia udah mengenal dengan Tuhannya hingga dia memberikan sedikit ilmu untuk kita dapatkan, untuk kita pakai gitu kan, dalam hal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua ngerasain sendiri dan gua selalu mengambil pelajaran dari setiap mediumisasi TCT. Gua selalu praktekkan apa yang diucapkan, walaupun gua nggak kenal makhluknya gitu. Gua nggak peduli siapa yang ngerasukin, yang penting gua lihat ucapannya bener. Ucapannya ini membangun untuk membuat gua mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua nggak pernah lihat itu makhluk anak kecil kayak orang dewasa sekalipun gitu. Gua nggak pernah lihat makhluk dewasa. Iya. Yang gua lihat ucapannya ini menjurus untuk menebar kebencian atau membangun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Prinsip gua, pribadi gua, mindset gua kayak gitu. Gua nggak peduli orang itu maupun dari orang gila pun sebetulnya. Kalau halnya positif pasti kita turutin ya. Intinya itulah, benar dan salah. Yang benar ya kita turutin gitu kan, yang salah ya jangan gitu kan. Itulah, banyak sekali. Intinya di balik gua ngonten, di sisi lain gua ngonten, gua ingin menyuguhkan kepada orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu makhluk-makhluk gaib. Yang keduanya di sisi lain terutama yang kurang percaya, yang kurang percaya, dan di sisi lain gua itu sebetulnya gua lagi belajar. Gua lagi belajar via mediumisasi, via perjalanan gua ketika explore. Ya ketika konten itu ya gitulah. Kalau misalkan kita konten tuh banyak pelajaran banget buat gua. Gitulah. Berarti banyak hal positifnya juga ya. Sebelum melakukan mediumisasi, apa ada tahap-tahapnya dulu sebelumnya gitu, harus seperti apa? Gimana? Sebelum Randy mungkin ya, bukan kita. Sebelum Randy nih tim mau melakukan mediumisasi, apa tuh yang harus dilakukan sebelumnya? Kadang-kadang kan kita udah utarakan di awal mula kita datang ke tempat tersebut, kita adab. Dalam segi lahiriah, oke, ini kebutuhan konten. Tapi di sisi lain ruhani, kita ingin lebih belajar. Aduh, gua agak gimana nih ceritanya, takut. lebih belajar untuk kita tidak takut kepada tempat-tempat angker, tidak takut kepada makhluk-makhluk selain Allah, gitulah intinya.
kita belajar nih buat diri kita sendiri gitu kan, untuk menguatkan diri supaya diri tidak takut kepada selain daripada Allah. Nah seperti itu. Sorry nih, gua sebenarnya nggak padahal dia nggak bisa gua kalau misalkan ditanya-tanya kayak gini tuh gua nggak bisa nih. Padahal dia seorang ini loh. Orang apa? Jangan. Udah ngerokok dulu. Nah gitu bener, ngopi dulu Ren. Biar agak relax. Muka gua merah nih. Lu jangan nanyanya jangan ini ya, yang biasa-biasa aja gitu. Nanyanya yang biasa-biasa aja gitu. Ini kan kebutuhan konten. Kebetulan yang ditanya sama saya itu seorang konten kreator, dan apa yang terjadi saat melakukan konten kreator. Jadi gue bingung kalau nggak jujur kayak gimana gitu kan, kalau jujur kayak gimana. Sedangkan kalau nggak jujur dosa kan. Nah itulah ininya di situ. Udah tadi udah kejawab kok. Oke. Berarti udah aja nih tutup. Oke, cut dulu atuh. Sahabat Tete, mungkin obrolan kita sama Randy ini cukup di sini aja. Dan buat kalian yang ingin bercerita seperti Kang Randy, pengalaman pribadi atau hal-hal yang menurut kalian di luar nalar ya, bisa kirim via email kami di baliktemaram@gmail.com atau di IG kami di baliktemaram.id, dan bisa juga di kolom komentar kita, nanti ada tim kita yang nge-follow-nya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut dulu, bro.